Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan berbahagia di malam hari ini setelah kita selesai melaksanakan salat maghrib berjamaah, kita lanjutkan sejenak sambil menanti masuk waktu isya dengan kita membahas beberapa ayat hadis permasalahan dalam agama kita. Pada kesempatan pekan sebelumnya kita telah membahas hari terakhir seseorang melaksanakan ibadah haji, yaitu di ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Disitulah akhir atau ujung dari perjalanan seseorang ketika melaksanakan ibadah haji, yaitu setelah dia melaksanakan jamarat yang berjumlah 3 jamarat, ya, dan pada tanggal 13 hari tasyrik yang terakhir ini mereka yang mengambil nafar tsani yang tinggal di Mina lebih lama sampai berakhirnya hari tasyrik. Dan sebagian ulama menyebutkan itu yang paling afdol, dia mengambil nafar as-tsani. Jadi dia stay lebih lama di Mina untuk melaksanakan berbagai ibadah di Mina. Adapun mereka yang mengambil nafar al-awwal itu pada tanggal 12 ya Zulhijjah, mereka sudah berangkat ke kota Mekah. Ya, sudah berangkat ke kota Mekah. Pada pertemuan sebelumnya kita pun telah membahas apa yang dimaksud dengan tawaf wada sebagai tawaf penutup bagi jamaah yang hendak meninggalkan kota Mekah. Jadi begitu dia selesai masa penantian, ya, kloter kembali, ya, jadwal kembali pulang ke tanah air, mereka bervariasi, Pak. Ada yang 10 hari, bahkan ada yang berhari-hari bahkan setelah melaksanakan ibadah haji. Ada yang 43 hari yang paket reguler. Ya, artinya masa penantian mereka di kota Makkah itu begitu lama. Apa saja yang mereka lakukan setelah ibadah haji sudah dilaksanakan? Ya hanya ibadah saja sehari-hari. 5 waktu di Masjidil Haram, baca Quran dan lain sebagainya, tawaf. Jadi selama dia masa penantian jadwal kembali ke tanah air, dia isi dengan ibadah di masa-masa itu, ya, dengan tawaf-tawaf sunnah. Nah, ketika mereka hendak kembali ke tanah air, meninggalkan kota suci Makkah, maka ada tawaf perpisahan yang disebut dengan tawaf wada. Tawaf penutup dari tawaf-tawaf dia yang ada di kota Makkah. Ya, mereka jamaah haji yang hendak meninggalkan tanah suci, maka mereka disyariatkan untuk melakukan tawaf wada untuk jamaah haji, tidak jamaah umrah. Adapun jamaah umrah tidak ada istilah tawaf wada,
Yang ada hanyalah tawaf-tawaf sunnah yang dia kerjakan. Kalaupun dia hendak melakukan tawaf terakhir, istilahnya bukan tawaf wada. Ya, meskipun dia hendak melaksanakan tawaf yang terakhirnya. Ya, misal dia kepulangan tanggal hari ini, misalkan tanggal 17. Ya. Keberangkatan misal jam segini, dia meninggalkan keluar dari kota Makkah. Karena memang sehari-harinya ketika melaksanakan ibadah umroh, paketnya biasanya 4 dan 3. Umumnya begitu, 4 hari di kota Makkah, 3 hari di kota Madinah. Nah, kota Makkah menjadi kota terakhir sebelum dia berangkat kembali ke negerinya, misal. Ya, keberangkatan bus ke bandara misal jam sekarang. Ya. Maka dia terakhir tawaf mungkin ba'da asar, waktu yang memungkinkan sebelum dia persiapan kembali. Nah, tawafnya kala itu nggak disebut dengan tawaf wada, ya tawaf terakhir aja. Meskipun itu menjadi tawaf terakhirnya. Karena rangkaian dia ibadah di kota Makkah saat ibadah umroh, rata-rata 4 hari, itu kan isinya setelah dia melaksanakan ibadah umroh, ya sudah, salat sunnah, salat fardu, salat sunnah, qiraatul Quran, ya, dan kemudian tawaf-tawaf sunnah yang dia kerjakan. Bisa sehari sekali, jika mampu dia sehari barangkali 2 kali, nggak ada masalah dia memperbanyak ibadah tawafnya. Ya, ketika hendak meninggalkan kota Makkah ibadah umrah, tawaf terakhirnya tidak disebut dengan tawaf wada. Tawaf wada hanya berlaku dalam ibadah haji, Allahu a'lamu bishawab. Kemudian kita masuk dalam pembahasan arkanul hajj, rukun-rukun haji. Ya, disebutkan ihram, ya. Dan ihram itu yaitu disebutkan al-ihramu huwa niyatul haji awil umrah minal miqat al-mu'tabar syar'an. Yang disebut dengan ihram adalah niat haji, niat masuknya seseorang ke dalam ibadah haji atau ibadah umrah disebut ihram. Saat seseorang ihram itu ada pakaian khususnya, namanya pakaian ihram. Pakaian yang digunakan terdiri dari 2 helai, bagian atas dan bawah, yang digunakan saat dalam keadaan ihram. Jadi ihramnya sendiri itu artinya niat, yang menandakan seseorang masuk di dalam ibadah umrah atau ibadah haji disebut dengan ihram. Ya. Nah, saat dalam keadaan ihram, seseorang menggunakan pakaian tadi serba putih terdiri dari 2 helai bagi laki-laki, adapun perempuan bebas. Di situ ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan seseorang ketika ihram. Ya. Ketika ihram. Anwa'ul ihram yu'addal hajju ala kaifiyat awi ansaki salas. Jadi jenis-jenis bentuk ihram dalam ibadah haji, karena konteks pembahasan kita adalah haji. Ya, adapun ihram untuk umrah sangat sederhana, Pak. Ya, waktunya sangat singkat, hanya dalam hitungan jam. Bagi mereka yang mikotnya di atas udara, ya, sudah menggunakan pakaian ihram dan telah berniat ibadah umrah, sejak itulah mereka kemudian menggunakan pakaian ihram dan dalam keadaan ihram itu beberapa jam saja sampai ibadah umrahnya selesai. Sepadat-padatnya ibadah umrah rata-rata 3 jam, 3,5 jam selesai, Pak. Rata-rata ya. Ya, kalau dia membawa jamaah besar, ya kalau dia membawa diri sendiri cepat sebetulnya, Pak. Kalau dia nggak memikirkan orang lain, bawa badan sendiri cepat sudah, nggak bawa keluarga cepat sekali. Ya, sampai berakhir tahallul selesailah umrah, hanya hitungan jam. Nah, beda dengan haji. Nah, haji memakan waktu berhari-hari, Pak, menggunakan pakaian ihram yang hanya 2 helai tanpa pakaian dalam. Ya, tanpa pakaian dalam, tentu dia membawa lebih, ya, kadang sudah berkeringat, kotor dan lain sebagainya, dia ganti yang baru. Ya. Disebut dengan nusuk al-ansak. Jenis-jenis ihram ini disebut ansak.
atau nusuk. Ini menjadi istilah yang belakangan populer, Pak. Beberapa aplikasi yang digunakan oleh pemerintah Saudi sebagai pengelola ya ibadah haji dan umrah, ada aplikasi namanya nusuk. Ya. Itu istilah yang belakangan kemudian begitu familiar dan populer ya diucapkan oleh kaum muslimin. Sebetulnya itu istilah syariat kan gitu. Berbicara tentang nusuk, ya, nusuk atau ansak jamaknya. Ya. Nusuk itu punya 3 makna. Tergantung konteksnya di mana kalimat itu disebutkan. Nusuk itu bisa berarti ketaatan atau ibadah itu sendiri dikatakan nusuk. Apapun ibadahnya, ketaatan seorang hamba melaksanakan suatu bentuk ibadah dikatakan nusuk. Makanya tergantung konteksnya. Dan nusuk bisa juga berarti mereka yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih binatang korban. Makanya kita dengar ayat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, gitu maksudnya. Nusuki dan sembelihanku hanya kepada Allah ditujukan, tidak kepada yang lainnya. Nusuk bisa juga berarti ya ibadah haji dan umrah. Ya. Nusuk itu bisa berarti haji, bisa juga berarti umrah. Makanya istilah nusuk kemudian digunakan menjadi satu nama aplikasi. Ya, mereka-mereka yang terkait dengan visa dan lain sebagainya, Pak ya, yang belakangan ya disederhanakan perizinan ya orang masuk ke kota Makkah atau kota Madinah itu dengan mudah sekarang dengan aplikasi. Ya, ada nama aplikasi namanya nusuk, bermacam-macam menunya di dalamnya, sangat banyak, saya nggak hafal. Nah, adapun nusuk yang terkait dengan umrah nggak ada jenisnya. Umrah ya udah, umrah saja satu. Tapi kalau bicara nusuknya haji ada 3 jenis. Berbicara nusuknya haji 3 jenis. Ada ifrat, ada qiran, dan ada tamattu. Yang pekan lalu kita sempat singgung, ada ifrat, ada qiran, ada tamattu. Apa yang disebut dengan nusuk ifrat atau haji ifrat? Nusuk atau haji. Apa yang disebut dengan nusuk ifrat? Mereka yang berihramnya hanya memang untuk haji saja. Ini biasanya mereka yang haji-haji furoda, Pak ya. Begitu sampai di kota Makkah udah tanggal 7 tuh. 7 Zulhijjah. Sedangkan tanggal 8 dia harus bergerak ke Mina sudah. Nggak ada waktu untuk melakukan umrah. Ini biasanya para jemaah haji ya furoda ya, atau jemaah haji yang ya plus, Pak ya, VIP, yang memang dia datangnya udah mepet. Ya, sampai di kota suci Makkah besoknya sudah mulai bersiap-siap ke Mina tanggal 8 Zulhijjah. Adapun yang reguler udah tinggal lama duluan di kota Makkah, Pak ya. Dia udah tahu jalan-jalan tikus duluan tuh. Karena semua jalan udah dia lewati semua. Ya gimana, datangnya bisa setengah bulan sebelum haji, Pak ya. Itu jalan-jalan itu pasar udah dikelilingin tuh, toko-toko tuh udah dikelilingin semua. Ya. Adapun mereka yang VIP, haji furoda, ya, yang harganya 250 juta, Pak ya. Regulernya cuma 50-an juta. Ini yang furoda dia bayar 250, 300, bahkan ada yang jual 500 juta dibeli, Pak. Ini bukan satu RT, Pak ya. Satu orang 500 juta. Ya. Bukan dia haji satu keluarga, 2 ya bapak, ibu, 4 anak, enggak, untuk satu orang 500 juta. Ya. Dan itu ada aja yang beli, heran juga saya, Pak ya. Ya. Ada aja yang beli. Ya. Nggak tahu duitnya nggak berseri, jangan-jangan. Ya. Yang hanya beberapa hari saja itu, Pak. Ya. Kalau yang reguler kan 53 kalau nggak salah. Ya, sekarang. Nah, mereka yang datangnya mepet dengan hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah itu tarwiyah.
Tanggal 9-nya besok itu sudah masuk Arafah. Jadi tanggal 8 Zulhijjah disebut tarwiyah. Ya. Jadi begitu sampai di sana, besok sudah tarwiyah. Ini nggak mungkin lagi dia mau umroh, Pak. Sudah nggak kejar udah waktunya. Ya. Dia udah nggak fokus juga, udah buru-buru gitu kan. Maksudnya dia sudah bersiap-siap untuk masuk ke ibadah hajinya. Nah, orang yang seperti ini yang datangnya mepet, nggak tersisa waktu untuk melakukan umrah, maka ihramnya, nusuknya adalah haji ifrad. Yang memang dia ihramnya murni hanya haji. Itu yang dimaksud dengan ifrad. Kemudian yang kedua disebut dengan qiran. Qiran itu memadukan dua niat untuk satu amalan, Pak. Memadukan dua niat untuk satu amalan, yaitu niat umrah plus haji. Ritualnya cuma satu, tapi niatnya dua. Kalau tadi ifrad niatnya satu, ritualnya satu, yaitu haji ya haji aja. Kalau qiran dia padukan antara niat umrah dan niat haji. Memadukan antara niat umrah atau niat haji. Tapi mereka yang mengambil qiran, dia wajib bayar dam, menyembelih binatang korban. Dam di sini bukan karena pelanggaran, Pak ya. Ada istilah kita sering dengar, oh dia bayar dam, karena dia melanggar. Jadi ada orang bayar dam dengan menyembelih binatang karena pelanggaran. Ada kewajiban yang dia tinggalkan, maka dia disanksi membayar dam. Itu namanya dam karena pelanggaran. Kalau qiran, dia bukan dam pelanggaran, tapi dia menyembelih binatang sebagai rasa syukurnya kepada Allah. Dia melaksanakan dua ibadah dalam satu amalan perjalanan, Pak. Dua ibadah, tapi dalam satu perjalanan ibadah. Ya. Dapat umrah, dapat haji. Maka rasa syukurnya kepada Allah, dia wajib menyembelih binatang korban seekor domba. Ya, menyembelih binatang korban seekor domba. Ustaz, lantas bagaimana jika dia nggak mampu? Ya, ongkos yang dia bawa ya sebatas untuk living cost biasa aja di sana. Kalau untuk beli-beli kambing nggak ada dananya. Apa yang dia lakukan? Dia ngambil haji qiran, tapi dia nggak mampu menyembelih domba sebagai bentuk damnya, rasa syukurnya kepada Allah. Apa yang dia lakukan? Maka dia berpuasa 10 hari gantinya. 3 hari di musim-musim haji, ya masa penantian, Pak, sebelum pesawat tiba. Di sana puasa 3 hari, sampai di negerinya puasa 7 hari. Total 10 hari sempurna. Itu opsi mereka yang nggak mampu memang untuk membeli hewan ya hadyu. Ya. Kalau yang mampu maka dia hadyu, ya. Menyembelih di sana. Ya. Kemudian nusuk yang ketiga namanya tamattu. Ini biasanya haji-haji yang reguler, Pak. Ya. Ini manfaatkan kesempatan. Apalagi sebagian orang memang dia nggak punya kesempatan sering-sering umroh. Berangkat hajinya ke Tanah Suci tahun ini, itu aja nunggunya orang Bogor 20 tahun, Pak. Nyicilnya tuh. 20 tahun Bogor. Ya. Kemudian dia berkesempatan berangkat ibadah haji. Belum tentu ada kesempatan lain mau umroh gitu kan. Nunggunya aja 20 tahun. Nah, karena haji reguler sampai di sono lebih cepat tibanya, itu bisa seminggu, 2 minggu, datang lebih awal. Apa yang mereka lakukan? Bisa umrah dulu, kesempatan nih. Sekali keberangkatan, saya bisa mengerjakan 2 ibadah, 2 nusuk. Nusuk umrah dan nusuk haji. Kesempatan. Ya. Nah, mereka yang melakukan ibadah ini, bedanya dengan qiran apa? Kalau qiran memadukan. Kalau ini masing-masing, dia umrah dulu, ya,
pakai ihram dulu di mikot yang sudah ditentukan. Misalkan Indonesia di Yalamlam di atas udara, dia sudah pakai baju ihram. Begitu sampai di Jeddah, dia ke Makkah, maka kemudian dia tawaf langsung, melakukan umrah, tawaf, kemudian dia sa'i, ya, yang wajib-wajibnya Pak ya, tawaf, sa'i, dan kemudian terakhir dia tahallul. Nah, ini jamaah yang reguler punya kesempatan melakukan umrah dulu Pak. Selesai umrah, tahallul, udah bebas dia, sambil menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Masih lama, dia sampai tanggal 1 Zulhijjah Pak. Atau bahkan dia pekan terakhir di bulan Zulqa'dah udah sampai. Pekan terakhir bulan Zulqa'dah udah sampai dia ya. Apalagi yang petugas haji Pak ya, bisa 4,5 bulan tugasnya Pak. Saya tanya-tanya jemaah petugas jemaah haji, berapa bulan antum terikat dinas? 4,5 bulan katanya. Udah standby dulu di sana. Nah, ini bisa umrah orang-orang yang seperti ini ya. Sebelum melaksanakan hajinya umrah dulu. Nah, bedanya dengan qiran, kalau tadi qiran, umrah dan haji digabungkan. Kalau ini enggak, dia umrah dulu, selesai tahallul, kemudian sambil menunggu tanggal 8 untuk bergerak ke Mina. Ya. Tanggal 8 bergerak ke Mina. Ya. Nanti kemudian ihram lagi kan begitu. Tanggal 8 dia ihram lagi. Keluar dari kota Makkah. Keluar dari batas kota Makkah. Adapun yang tamattu ini sama, dia wajib membayar dam. Dan sekali lagi bukan dam denda, tapi dam rasa syukur. Beda. Ya, adapun dam denda tadi orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ya, ketika ya melaksanakan ritual ibadah haji. Nah, kalau ini dam rasa syukur, bukan hukuman, tapi dia rasa syukur. Apabila dia tidak mampu, sama, dia bisa mengganti dengan puasa 3 hari pada hari-hari haji, dan kemudian ya 7 harinya ketika sampai di tanah air. Yang menjadi pertanyaan adalah antara 3 nusuk tadi mana yang paling afdol, sehingga menjadi pilihan bagi mereka ya. Secara hukum asal ketiganya boleh dilakukan, terserah mau milih yang mana, yang paling fleksibel, yang paling sederhana, boleh, nggak ada masalah ya. Para ulama sepakat akan hal itu. Mereka berbeda hanya dalam perkara mana yang paling afdol. Udah masalah afdoliyah aja Pak sebetulnya. Kalaupun dia tidak mengambil yang paling afdol, nggak ada masalah, sah. Hanya saja mana yang paling afdol. Nah, disitulah para ulama berselisih pendapat. Ada yang berpendapat haji ifrat yang paling afdol. Sebagian berpendapat haji qiran dengan segala alasan dan argumentasinya. Dan sebagian lagi mereka berpendapat lebih afdol tamattu dengan segala argumentasi dan dalilnya. Pendapat yang keempat harus dirinci. Nggak bisa, oh yang paling afdol ifrat, nggak, dirinci dulu. Oh yang paling afdol tamattu, nggak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya pendapat dirinci dulu, tergantung situasi dan keadaan. Dalam situasi tertentu bisa jadi ifrat yang lebih afdol, atau dalam situasi tertentu yang lain bisa jadi tamattu yang afdol, tergantung situasinya seperti apa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya pendapat dirinci dulu ya, dilihat dulu ya, tidak memutlakkan oh yang paling afdol ini, enggak. Pendapat yang pertama mazhab Imam Malik, Zahiri, mazhab Syafi'i ya, yang diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ibnu Umar, wa Jabir, wa Aisyah, bahwa mereka menguatkan yang lebih afdol adalah haji ifrat yang haji tok, nggak ada umrohnya ya. Ini haji VIP Pak ya, haji VIP furoda ya, haji ifrat. Karena dari segi waktu memang secara umum sangat ketat Pak ya, untuk melakukan umrah secara umum nggak bisa ya, karena sudah terlalu waktunya terlalu mepet ya dengan wukuf di Arafah.
Apa argumentasi mereka dikatakan ifrat yang paling afdal? Disebutkan dari Jabir bin Abdullah, sebuah hadis riwayat sahih, wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Aisyah, anna Nabi SAW ahalla bil hajj, wa fi riwayah ahalla bil hajji mufradan. Ya, ahalla bil hajji mufradan. Ya, disebutkan bahwa Nabi ketika itu ya melakukan ihram haji ifrat. Jadi sekali-kalinya haji dilakukan oleh Nabi SAW, Pak. Haji perdana dan haji penutup. Maka disebut haji perpisahan, Hajjatul Wada. Ya. Padahal dia haji perdana. Ya. Sehingga disinilah terbuka perselisihan pendapat, karena kalau Nabi haji lebih dari satu, mudah disimpulkan Nabi hajinya apa. Cuma yang jadi masalah, ini Nabi hajinya cuma sekali-kalinya dalam umur beliau. Kalau umrah 4 kali, tapi kalau haji sekali-kalinya beliau haji, sehingga para sahabat berselisih pendapat waktu itu. Nah, ihramnya Nabi, niatnya Nabi haji apa ya? Apakah haji ifrat, apakah qiron, apakah tamattu? Ini sahabat pun berselisih pendapat akhirnya. Ya. Tahun berikutnya nggak ada lagi beliau haji. Mungkin mudah kalau tahun depan tahun berikutnya beliau haji, mungkin bisa diperhatikan oleh sahabat gitu kan. Memastikan untuk bertanya kepada Nabi, haji apa yang engkau lakukan tahun ini ya Rasulullah? Itu nggak sempat ditanyakan. Nah, dari situlah terjadi perselisihan pendapat. Tapi sekali lagi, ini hanya masalah afdoliyah, Pak. Ya, nggak perlu diperbesar sebetulnya. Ini hanya permasalahan mana yang paling afdol saja. Bukan, oh, jika tidak ini maka tidak sah. Nggak begitu. Kalau permasalahannya berdampak pada sah dan tidak, nah ini perlu diperdebatkan, kan begitu, Pak. Kalau boleh siang malam perlu diperdebatkan. Tapi ini hanya tentang mana yang paling afdol saja. Jadi nggak perlu berdebat. Namun perselisihan pendapat itu nggak bisa dielak, nggak bisa dihindari, sudah. Ya. Namanya masing-masing orang punya kapasitas pengetahuan yang beda-beda, kan, Pak. Ya. Isi kepala yang satu dengan isi kepala yang lain punya kapasitas yang berbeda. Maka yang namanya berbeda pendapat itu hal yang lumrah jadinya. Jadi hal yang lazim, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya prinsip, ya. Jangan, Pak. Ya. Yang namanya sholat 5 waktu, nggak perlu diperdebatkan lagi. Ah, ini yang 3 waktu yang benar. Ini udah perdebatannya udah menyesatkan, Pak. Ya. Perdebatan yang memalukan. Hal-hal prinsip nggak boleh lagi diperdebatkan. Ya, rukun iman, rukun Islam ada 5. Jangan berdebat lagi. Menurut saya 7. Nggak benar jadinya, kan begitu. Kemudian annal khulafa ar-rasyidin radhiyallahu anhum ba'da Nabi SAW afradul hajj wa wadhabu alaihi kadzalika fa'ala Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa ikhtalafa fi'la Ali. Para khulafa ar-rasyidin setelah wafatnya Nabi SAW, haji-haji yang mereka selenggarakan, haji-haji yang mereka lakukan, semuanya haji ifrat. Apakah yang dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman, semua mereka melakukan haji ifrat. Karena memang mereka memahami ketika haji bersama Nabi yang sekali-kalinya itu, mereka memahaminya hajinya Nabi haji ifrat. Maka ketika haji-haji tahun berikutnya, haji ifrat semua mereka lakukan. Ya. Dalilnya sangat banyak, kita nggak akan detail masuk terlalu jauh, Pak, ya. Pendapat yang kedua, al-qiran afdal, haji qiran lebih afdal. Ini Imam Abu Hanifah pendapatnya demikian. Ya, yang mengatakan haji qiran itu afdal itu Imam Abu Hanifah. Ya, mengatakan ya itu lebih afdal qiran. Apa argumentasinya? Beliau pun menyebutkan argumentasi. Masabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ahalla bihajji wa umrah ka hadithi Anas sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu labbaika umratan wa hajjan. Ya. Argumentasinya ada dalam Sahihul Bukhari dan Muslim, hadis Anas bin Malik
bahwa Anas mendengar ketika Nabi melakukan ihram yang tersebut adalah labbaika umratan wa hajjan, umrah dan haji. Lah qiran ini menurut Abu Hanifah yang paling afdal qiran, karena waktu Nabi haji yang sekali-kalinya itu Nabi menyebutkan labbaik Allahumma umratan wa hajjan, umrah dan haji dijadi satu, qiran. Itu kesimpulan Abu Hanifah. Jadi mereka berselisih pendapat tapi tidak keluar dari koridor petunjuk, Pak. Meskipun pemahaman mereka terkait dalil ya punya kapasitas yang berbeda-beda, Pak. Tapi lihatlah perselisihan mereka tidak pernah keluar dari dalil. Enggak ada yang mengatakan kalau perasaan saya sih enaknya. Nah, itu kan udah keluar dari dalil, Pak. Udah pakai perasaan dia. Ya, kalau hemat saya, lo antum siapa? Kan begitu pertanyaannya. Tapi Abu Hanifah berselisih dengan pendapat yang pertama, tapi menghadirkan dalil. Ya, dia memiliki riwayat dari Anas bin Malik. Karena boleh jadi yang berpendapat ifrat nggak punya riwayat ini, Pak. Maksudnya nggak dengar riwayat ini. Karena ada peluang seperti itu di masa itu, Pak ya. Jangan kita melihat kita di masa sekarang yang namanya informasi bisa merata, Pak. Dalam waktu yang sama kita bisa mendapatkan informasi yang sama. Jangan kita bandingkan dengan masa yang kita lihat hari ini ya. Orang dapat satu informasi, seluruh dunia mendapat informasi yang sama. Tapi di masa itu, Pak, terjadinya perselisihan di antara ulama. Salah satu faktornya di mana informasi tentang riwayat itu tidak merata, Pak. Karena bisa jadi sahabat mendengar ucapan itu, sahabat yang lain belum mendengarnya. Dan masing-masing orang akan berpegang kepada apa yang didengarnya, kan begitu. Si B belum mendengar, maka dia berpegang dengan pendiriannya. Saya belum dengar riwayat itu, maka saya berpendapat ini. Adapun si A, saya telah mendengar riwayat itu dan saya berpegang kepada riwayat itu. Maka terjadilah perselisihan, Pak. Yang kayak gitu memang harus duduk bareng, Pak ya. Saling tukar informasi tentang riwayat dari Nabi SAW, apa yang diucapkan dan apa yang diamalkan oleh beliau. Jadi salah satu faktor yang menjadikan perselisihan pendapat karena memang tidak meratanya informasi, Pak ya. Karena yang namanya dahulu sahabat, Pak, ada yang mereka konsisten duduk di majelisnya Nabi. Seperti yang dilakukan oleh Umar dan tetangganya. Kata Umar bersepakat dengan tetangganya, kalau hari ini antum datang ikut kajiannya Nabi, saya akan bekerja. Nanti antum sampai rumah kita diskusi apa saja yang dibahas oleh Nabi. Nanti besok giliran kamu yang kerja cari nafkah, saya yang duduk di majelisnya Nabi, nanti pulang sore, nanti kita diskusi, tukar informasi. Begitu yang dilakukan oleh Umar, Pak. Jadi di samping mereka menuntut ilmu, tapi ada tuntutan mencari nafkah. Apa solusinya? Mereka bergiliran, Pak. Itu yang dilakukan pada masa itu. Jadi ada sahabat yang bisa konsisten duduk di majelisnya Nabi, ada yang memang ya dia harus berdagang, atau dia bekerja dengan orang lain sebagai pedagang yang lintas negeri bisa jadi, sekali bepergian berbulan-bulan. Kan potensi dia tidak mendengar secara utuh apa yang disampaikan Nabi kepada sebagian sahabat kan besar. Kenapa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, laki-laki yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi SAW? Karena Abu Hurairah nggak ada pekerjaan tetap. Karena Abu Hurairah sahabat yang nggak punya tempat tinggal, tinggalnya di masjid, tidur di masjid, istirahat di masjid, nggak punya rumah. Maka peluang dia selalu berkumpul dengan Nabi tentulah lebih besar ketimbang Utsman ibnu Affan sebagai seorang pedagang yang harus dia berusaha, punya usaha ya. Sahabat Umar dan yang lainnya, mereka nggak bisa sekonsisten Abu Hurairah yang memang tinggalnya di masjid, Pak. Setiap kali ada kajian yang formal, yang non formal, selalu ada di situ.
Karena emang nggak kemana-mana. Ya, maka disebutkan tentang Abu Hurairah itu, ya orang yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi SAW. Tapi memang kadang sampai pingsan karena kelaparan, Pak ya. Karena apa? Ya dia nggak punya pekerjaan. Sehingga terkadang ya dia hanya makan kalau ada yang nyumbang, bukan nyari sumbangan, Pak ya. Dia makan kalau ada yang nyumbang. Karena disebutkan dalam riwayat pernah dia jatuh pingsan, ternyata 3 hari belum makan. Artinya apa? Dia nggak nyari sumbangan, 3 hari dia nggak makan. Ya. Sampai sahabat yang di situ mengira dia kena ayan, Pak, kesurupan. Diinjak lehernya. Ternyata apa? 3 hari belum makan. Itu Abu Hurairah. Kenapa dia meriwayatkan dari Nabi banyak? Ya tinggal di masjid. Nabi juga tinggal di masjid, rumahnya di samping mihrab, Pak ya. Jadi apapun yang Nabi omongkan, Abu Hurairah nomor wahid, Pak ya, dengar semua ya. Nah inilah kemudian menjadi faktor penyebab kok jadi banyak khilaf. Kenapa? Sumbernya satu, Al-Quran, hadis dari Nabi. Kenapa khilafnya ada banyak? Seperti itulah, Pak, asal mulanya. Yang itu suatu yang memang nggak bisa dihindari. Adapun sekarang, ya informasi tersebar dengan demikian cepat, hitungan detik informasi tersebar luas, ya, dengan berita yang sama. Ya. Kemudian dalilnya ada 5, sangat banyak. Saya ringkas. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga bahwa haji tamattu itu yang paling afdal. Mereka yang umroh dulu, tawaf sa'i, kemudian mereka tahallul, ini umrah dulu, setelah itu menunggu sampai hari tarwiyah untuk melakukan ibadah haji. Jadi 2 kali ihram. 2 kali ihram. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat tamattu lebih afdal. Ya. Tamattu lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Ya karena amalannya lebih banyak. Jika dibandingkan dengan ifrat dan qiran, ifrat yang cuman haji, qiran 2 in 1, 2 niat 1 amalan. Adapun tamattu kan sendiri-sendiri, umrah sendiri, haji sendiri, paling afdal nih ya. Effortnya lebih besar, amalannya lebih banyak. Itu salah satu argumentasinya. Apa hujjah mereka? Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha qalat tamatta'a Rasulullah SAW bil umrati ilal hajj wa tamatta'an nas ma'ahu. Hadisnya sahih, Pak ya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini keterangan dari istri beliau, Aisyah. Yang namanya istri biasanya kan ngedampingin terus, Pak ya, kayak perangko aja tuh. Karena kalau ibadah haji, Pak ya, ya itu suami istri udah kayak perangko aja, kemana-mana udah gondelan aja. Artinya apa? Si istri pasti tahu betul haji suaminya itu apa. Kan lazimnya begitu, Pak. Yang dilakukan oleh Nabi sekali-kalinya haji saat itu, tahu betul istrinya, karena selalu ngedampingin, karena ngegondel terus, nempel terus. Aisyah meriwayatkan bahwa hajinya Nabi kala itu tamattu. Ini kan jadi kuat, Pak, keterangannya. Ya, Nabi tamattu dengan haji, dengan umrah dulu, kemudian haji, dan seluruh manusia akhirnya haji tamattu pada waktu itu. Kita azan terlebih dahulu.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan terkait di antara tiga nusuk tadi, nusuk ifrat, qiran dan tamattu, mana yang paling afdal? Kita sampai pada pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa tamattu lebih afdal dengan beberapa alasan. Yang tadi keterangan istri Nabi, orang yang paling dekat dengan seseorang ketika haji dilaksanakan, Pak, mereka selalu berdua karena tidak ingin terpisah, apalagi hari ini, Pak, ya, begitu crowded, ya biasanya tidak terpisah. Dan Aisyah menyatakan bahwa Nabi hajinya tamattu waktu itu. Terlebih terkait haji tamattu bukan lagi tersirat tapi tersurat, Pak, dalam Al-Quran. Adapun haji ifrat dan qiran, ini haji yang dia tersirat saja dari dalil-dalil yang ada. Keterangan-keterangan terkait dengan Nabi SAW hanya tersirat. Adapun tamattu tersurat. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 196, "Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi." Tersurat. Disebut satu-satunya nusuk yang disebut dalam Al-Quran secara tegas, jelas, itu haji tamattu. Dan ini menjadi dalil yang lebih afdol adalah tamattu dari tiga nusuk yang ada. Faman tamatta'a bil umrati, barang siapa yang tamattu dengan umrah sampai haji, famastaysara minal hadi, dan mereka yang dimudahkan untuk membayar dam. Dam rasa syukur, bukan dam sanksi, Pak, ya. Bukan karena denda, tapi dam karena rasa syukur. Adapun Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah punya pendapat harus dirinci, tergantung situasi dan keadaan. Untuk menentukan mana yang paling afdal tergantung situasi, kata Ibn Taimiyah. Dan ini pendapat juga ya punya kedudukan cukup kuat, Pak, ya. Tergantung situasi, karena bisa jadi haji ifrat lebih afdal, ya, dengan catatan begini, orang umroh dulu tapi bukan di hari-hari haji, Pak, ya. Bukan di hari-hari haji. Misal sekarang nih, kan biasanya visa umroh itu sudah ditutup, Pak, ya, mulai bulan Zulqa'dah. Saya nggak tahu di awal atau di tengah. Jadi mulai bulan Zulqa'dah itu visa umroh udah ditutup sama Saudi, nggak boleh masuk. Nah, sebelum ditutup visa umroh, karena kan yang ada di sana hanya jamaah haji saja. Di musim-musim haji, ya, di musim-musim haji hanya jamaah haji saja. Sebelum ditutup visa umroh, dia umroh dulu. Khusus umroh saja. Nah, begitu kemudian visa umroh ditutup dan haji dibuka, dia berangkat. Jika demikian kasusnya, maka haji ifrat lebih afdal. Karena dia umroh sendiri, dia haji sendiri, ya, bahkan ongkos jadi dua kali, Pak, ya. Ongkos umroh, ongkos haji, effortnya lebih besar. Tenaga, biaya, waktunya lebih banyak yang dia korbankan. Nah, jika demikian seseorang lakukan, maka ifrat lebih afdal. Ya, jadi nggak bisa dikatakan, oh tamattu mutlak, enggak. Lihat situasinya dulu. Nah, ini pendapatnya canggih juga nih, Pak, ya. Luar biasa ini. Yang kedua, amma iza arada an yajma'a baina nusukaini al-haji wal umrah. Apabila seseorang ingin menggabungkan dua niat dalam satu keberangkatan, satu perjalanan, dua niat dalam satu perjalanan, wa qadima ila Makkah fi ashhuril hajj, sampai di kota Makkah di bulan-bulan haji, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu bulan-bulan haji, Pak, ya, dan Muharram, ya, di bulan-bulan haji. Walam yaskil hadiya fatamattu afdallahu, dan dia enggak menyembelih binatang korban. Jadi ngambil yang 2 in 1, dua niat dengan satu perjalanan, tapi menyembelih korban, enggak menyembelih binatang hadiyu, maka tamattu yang ada nyembelihnya bisa lebih afdal. Jadi tidak serta-merta qiran lebih afdal, tapi lihat situasinya. Dia menggabungkan dua niat, tapi dia nggak menyembelih binatang, maka tamattu lebih afdal karena di situ ada menyembelih binatang, ada menyembelih hewan korban, ya. Karena tadi qiran dan tamattu wajib menyembelih, Pak, ya.
wajib menyembelih qiran dan tamattu. Kalau enggak mampu maka berpuasa 10 hari. Kemudian wa idza arada an yajma'a baina nusukaini bisafratin wahidah wa yasuqul hadiya fal qiranu afdal. Akan tetapi jika seseorang melakukan haji qiran, menggabung antara dua niat dan dia menyembelih binatang, ini qiran menjadi afdal, Pak. Tapi kalau qiran yang pertama tadi nggak nyembelih binatang, tamattu lebih afdal. Tapi kalau dia qiran menggabung dua niat dengan menyembelih binatang, qiran menjadi afdal. Ya. Qiran menjadi afdal. Ya. Itulah tadi perselisihan pendapat di kalangan ulama terkait manakah yang lebih afdal antara 3 nusuk, ifrad, qiran dan tamattu. Jadi ya, dalam hal ini ya, apa yang kita lakukan hanya satu, yaitu kita berlapang dada, Pak, ya. Tidak menganggap ya apa yang tidak kita lakukan atau yang dilakukan orang lain tidak lebih afdal dari apa yang kita lakukan. Nggak bisa begitu, Pak, ya. Karena memang faktanya perselisihan nggak bisa dihindari. Ya, kita kembalikan kepada keyakinan seseorang masing-masing. Dengan tetap dia melihat dalil-dalil yang ada. Jika dia merasa, keterangan Aisyah tadi kuat sekali ya, apalagi suaminya yang selalu mendampinginya, maka lebih kuat, dia lebih yakin dengan itu, silahkan dia lakukan yang tamattu. Ya, lakukan tamattu. Tapi jika dia lebih condong kepada haji yang lain, itu pun juga boleh. Nggak ada masalah. Dan masing-masing dalam hal ini setiap orang berlapang dada. Tidak kemudian sampai ya saling ya menghujat dan lain sebagainya, merendahkan, menganggap dia tidak lebih baik dari apa yang dilakukan. Enggak demikian, Pak. Bukan demikian yang diinginkan. Akan tetapi masing-masing orang ya melaksanakan apa yang diyakininya oleh dia lebih kuat dalil-dalilnya. Itu barangkali Allahu a'lamu bissawab, apa yang bisa disampaikan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Barangkali jika ada pertanyaan silahkan. Silakan Pak Is. Sampai haji, karena qiran itu di musim sudah masuk haji, Pak. Di qiran itu berarti dia begitu sampai itu sudah mulai, orang sudah berangkat ke Mina itu, dia sudah nggak sempat lagi untuk melaksanakan ibadah umrahnya. Jadi dia begitu masuk di sana sudah langsung niatnya haji. Ya, langsung dengan niatnya haji. Haji dan umrah digabung niatnya, haji dan umrah. Begitu. Allahu a'lamu bissawab. Baik, kita akhiri. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.